Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Egy Sujana benar-benar ingin menumbalkan Roy Suryo, Rismon, Tifa, terlebih Rizal Fadila. Karena apa, teman-teman? Hari ini muncul konferensi pers dari kuasa hukum Egy Sujana yang menyatakan bahwa Bung Egy tidak terlibat dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi S1 Kehutanan UGM. Dan dia tidak mau dimasukkan dalam 12 orang nama yang terlapor. Loh. Ini cuci tangannya keras sekali Egy Sujana nih. Apakah memang sekarang Egy Sujana sudah mulai menghilang? Nah, sekarang kan kita nggak tahu nih, apakah dia sudah di Jakarta atau masih di Inggris, atau memang mau menghilang aja gitu dari peredaran biar tidak masuk bui lagi. Selain itu, teman-teman, saya punya video di mana Suginur sedang meminta infak kepada jamaahnya ketika berdakwah di sebuah masjid. Ya, kira-kira infaknya buat apa ya? Dan seperti apa proses dia meminta infak kepada jamaahnya? Nanti akan kita simak videonya ya, karena ini sedikit menggelikan, teman-teman. Dan terakhir, saya punya video di mana Joshua Sinambela kembali membongkar seperti apa kepalsuan ataupun dugaan kepalsuan ijazah Rismon yang dari Jepang. Dan seperti apa kasus Abraham Samad yang sekarang sedang bergulir juga di Polda Metro. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya selaku perwakilan Bapak Egy Sujana di Jakarta hari ini menyatakan bahwa urusan ijazah S1 Bapak Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, Bapak Egy Sujana tidak pernah terlibat sama sekali. Loh. Ini poinnya. Hah? Jadi saya sendiri kaget ketika saya tanya, ya, jadi abang yang dipersoalkan apa sebenarnya Bang Egy? Kan begitu. Yang ada di framing rakyat, ya Mas ya, bahwa urusan ijazah S1 Bapak Jokowi yang diributkan Roy Suryo CS itu adalah ijazah S1 Universitas Gadjah Mada. Wow, Roy Suryo CS Itu katanya. Ternyata faktanya bukan. Bang Egy Sujana, beliau ini kalau istilah hukum kita tempus dan delik, gitu Mas ya. Kalau Bapak Egy Sujana yang dipersoalkan Pak Egy adalah ijazah SMA Bapak Jokowi. Ijazah SMA ini pun posisi Bang Egy adalah sebagai kuasa hukum dari Bapak Bambang Tri dan Gus Nur. Pinter banget cuci tangannya ya. Dan Gus Nur sudah mendapat amnesti dari Bapak Presiden Prabowo. Sedangkan urusan ijazah SMA yang diduga palsu menurut Bang Egy itu sudah dilakukan proses hukum di Pengadilan Negeri Solo. Ngeri banget ini. Dan pada saat yang bersamaan Pak Bambang Tri dan Gus Nur sudah diproses dan ditahan. Terkait dengan dugaan terkait dengan palsu atau tidaknya ijazah SMA ini, Pak Egy telah melakukan tugasnya sampai di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan itu menjelaskan bahwa tugas Bapak Egy Sujana atau Bang Egy Sujana sudah selesai. Wow, ngeri banget teman-teman. Ini mah asli cuci tangan ini. Apakah gerombolan pembenci ini sudah terpecah belah, teman-teman? Wow, padahal ya, dulu Egy Sujana selaku ketua dari TPUA bersama dengan Rizal Fadila, kan mereka yang melaporkan Pak Jokowi ke Barreskrim Polri, yang sekarang jadi Dumas. Kok nggak mau dilibatkan gitu Egy Sujana? Wah, ini asli nih. Asli bener-bener ditumbalkan nih si Roy Suryo CS nih. Jadi ini sekarang di framing
seolah-olah Bang Egy ikut bersama dengan Roysul Yoses kaitannya dengan ijazah S1 Gajah Mada. Jawabnya tidak ikut dan tidak mau ikut. Nih klik. Coba ketik di anu mas, ketik di YouTube mas. Gus Nur 1000 masjid, coba ketik mas. Di Palu dihantam tsunami, saya ke sana bangun 10 masjid. Banten dihantam tsunami, kita ke sana bangun 3 masjid. Jeneponto, Makassar, saya sudah keliling Nusantara pak, bangun masjidnya orang. Ini baru masjid saya sendiri ini. Saya tinggalkan keluarga, berjuang untuk bangun masjid, 1000 masjid. Tapi akhirnya saya ditangkap, gak jadi 1000, baru 120-an masjid. Saya siap mati berkalang tanah, saya siap miskin demi agama Allah. Nah ini cuma 2 juta loh pak. Itu pun bisa dicicil. Masih dapat hadiah buku, masih dapat hadiah makan bareng. Apa yang dipikir coba? Bismillah. Ada yang laki-laki tidak ada sama sekali ya? 2 juta. Atau uangnya dipegang ibu? Tadi dia bilang saya tidak takut miskin, tapi minta infaknya, minta donasinya dipatok 2 juta loh. Suami takut istri. Loh. Tidak apa-apa pak, kita bersaudara ya, tak tunggu di Malang pokoknya. Wah Gus Nur saya nggak bisa sedekah, nggak apa-apa, kita bersaudara. Saya pikir tadi dia bangun masjid dari uangnya sendiri teman-teman. Ternyata donasi juga gitu ya kan? Nih, saya tulis dari dalam penjara. Pengalaman spiritual saya selama di penjara. Saya ada sertifikat seperti ini. Buat kenang-kenangan. Ada surban nih, bismillah, bisa dipakai sholat, bismillah ya. Ini yang datang ada 7.000 orang ya. Ini minta infak apa mau jualan ini? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, alhamdulillah. Bapak Ibu, coba saya ketuk hatinya 7 orang saja. Nggak usah lebih. 7 orang saja. Nanti kalau ada yang kuat, angkat tangan ya. Dapat bonus nomor handphone sama foto sama saya nanti. Asik. Bersedekah untuk pembangunan masjid saya ini 24 jam aktif. Dapat nomor handphone plus foto sama si Suginurnya. Wah luar biasa. Gus Nur saya sekarang nggak bawa uang, nggak apa-apa, bayarnya nanti. Besok boleh, besok lusa boleh, kapan-kapan boleh. Tidak usah sekarang. Yang penting sekarang kita silaturahim dulu. Dan kita nggak punya utang. Kalau Anda lupa, saya ikhlas. Gitu ya. Coba 7 orang seumpama ini, seumpama 1 orangnya berinfak, bersedekah 2 juta saja. 2 juta untuk saja masjid. katanya. Waduh. Saya kasih kenang-kenangan ini. Nggak usah bayar sekarang, bayarnya besok boleh. Ada nggak kira-kira? Coba angkat tangan kalau ada, kalau kuat. Murah pak, saya bangun rumah belum selesai, saya bangun rumahnya orang duluan. Ayo bismillah, ayo. 7 orang untuk rumah Allah. Saya musafir jauh dari Malang, saya tinggalkan anak kecil demi rumahnya Allah ini, perjuangan. Ngeri banget ya. Retorikanya tuh ngeri banget Gus Nur ini teman-teman. Tapi model-model seperti ini saya jadi ingat dengan salah satu ustadz juga yang pernah viral juga tuh ya kan. Yang dalam tanda kutip sedikit memaksa jamaahnya untuk berinfak gitu, bersedekah. Apakah model-modelnya sama seperti ini? Ya kalau ustadz yang kemarin itu kan ya si apa? Ya kan? Tak kasih kenang-kenangan ini. Kalau nggak 7 orang, 4 orang sajalah. Ada ndak ini? Angkat tangan. Kalau di tempat lain 5 juta pak. Rebutan. Karena saya baru masuk. Rebutan saya katanya. tidak bermaksud mengecilkan jenengan, tapi saya paham. Waduh, ini aura ini. Saya pernah tinggal di perumahan soalnya. Ya sudahlah, bismillah. Mudah-mudahan diganti sama Allah nanti. Ada ndak ini? 2 juta ada? Angkat tangan. 4 orang. Alhamdulillah. Takbir. Kalau Mabes Polri sudah menganalisa. Bentar, sebelum kita lanjut ke Rasman teman-teman. Gimana menurut kalian infak atau sedekah model-model si Gus Nur ini? Gimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah ya.
kalau aku sih ngelihatnya agak-agak ngeri gitu teman-teman, agak-agak ngeri dan sensitif gitu. Seolah-olah ya dalam tanda kutip sedikit ada ya itulah teman-teman, aku agak-agak ngeri sih ngomongnya. Katanya sudah termasuk mereka periksa ijazah Pak Jokowi SMA, S1, kemudian dinyatakan identik. Polri menganggap ini sudah identik dengan keyakinan mereka, ya silakan. Bang Egy juga nggak bisa paksa, kan begitu Bang? Nggak bisa paksa. Nah, jadi apa yang mau kami sampaikan di sini? Kalau urusan ijazah SMA sudah ada putusan, kemudian Bang Egy terkait dengan ijazah SMA, Bambang Tri sudah ditahan, Gus Nur sudah dapat amnesti, mungkin ini menurut kami ya, mungkin Polda Metro atau Barreskrim, mungkin mereka lupa, terselip, atau mungkin agak sedikit lalai sehingga Bang Egy masuk di 12 orang itu. Karena Bang Egy kemarin itu Dumasnya pun bukan kaitannya dengan ijazah S1. Nah, yang pertama itu. Jadi kita nggak menemukan disertasinya, nggak menemukan tesisnya, nggak menemukan penelitiannya juga sebagai penulis pertama. Karena syarat untuk lulus doktor minimal ada 2-3 atau 3 atau 4. Ya, jurnal itu dalam penulis pertama. Kita nggak menemukan. Dia hanya punya prosidi. Dan itu penulis keempat atau ketiga. Ya. Nah, itu yang dibahas oleh Roni Teguh, salah satunya ya, yang lulusan Jepang. Nah, dari situ baru kita melangkah. Kita tanyakanlah apa ijazahnya, apakah ada ya ijazah pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon, lulusan tahun segini ya. Terus sempat ditanyakan juga ke sana ke Yamaguchi, ke Fakulti Engineeringnya. Dijawab apa? Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama itu. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama itu, dalam artian atas nama Rismon. Waduh. Dan tidak ditemukan disertasinya yang sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar doktor. Waduh, gimana ini Rismon nih? Ini bahaya nih. Nah, kita menanyakan itu dan menunggu hampir lama ya, 10 hari. Karena di sana ada Golden Week, liburan. Ya. Nah, ternyata baru ada itu, akhirnya kita publis. Ya. Sebenarnya ini Rismon bisa bahasa Jepang nggak sih Bang? Kalau dari sini sih enggak. Kemarin kan dari Tansan Andi Aswan, ya kan? Iya, Andi Aswan bahasa Jepang dia. Dia nggak ngerti gitu ya. Nggak ngerti sama saya. Mungkin dia udah melupakannya atau bagaimana, saya nggak tahu. Ya, tapi dari saya kan kalau orang bisa udah berbahasa, apalagi sekolah di luar negeri itu kan, contohnya nih bahasa Inggris, dia pasti kan udah pasti bahasa Inggris, bahasa Jepang. Karena kan dia sekolah di sana. Iya, pasti diajarin bahasa-bahasa saya orang Batak ya. Kita juga masih bisa bahasa Batak gitu loh kan? Iya. Meskipun sudah lama ya kan? Walaupun kita sudah lama, artinya bahasa-bahasa itu kan, ya kalau memang itu benar ya di sana. Tapi ini kan banyak juga pertanyaan-pertanyaan orang juga. Kalau terkait dia pernah sekolah di sana sih, kita mau mengakuinya bahwa dia memang pernah sekolah. Nah, tapi lulus atau enggaknya? Kalau tidak, kita sangat meragukan. Oke. Penyidik gitu ya, memanggil seseorang itu ya, pasti ada dasarnya. Karena itu disebutkan di dalam LP misalnya, itulah yang dipanggil. Nah, sekarang ya kalau kita berkilah bahwa orang banyak sekali kayak gitu nanti akan ditangkap, ya bukan. Ini justru membuktikan ya bahwa di dunia ini penuh banyak dengan tindakan-tindakan yang dalam tanda petik bisa dikatakan melanggar hukum. Tapi polisi pasti hanya pilih-pilih siapa yang dilaporkan ditangkap kayak gitu. Justru ini menunjukkan ya, ini susahnya karena apa? Ini berkaitan dengan masalah kebebasan berpendapat. Menyampaikan pendapat lewat ITE dan sebagainya itu. Tapi penyampaian pendapat itu kan berbeda-beda. Ada yang masuk di dalam jeratan undang-undang ITE. Justru inilah akan dibawa ke pengadilan yang seperti ini nih patut nggak dihukum apa tidak seandainya memenuhi unsur. Kan gitu kan. Dan dalam menentukan ini unsurnya itu ada apa tidak, polisi setelah menerima bukti tadi di cross check dengan yang bersangkutan, oh iya memang betul, dia akan tanya pada saksi ahli, Pak, kalau kebebasan berpendapat dengan caranya begini ini sudah memenuhi unsur apa tidak gitu. Ahli itu akan melihat nanti, kalau ahli dari
Ahli dari ITE dia melihat dari kacamata apakah itu melanggar undang-undang ITE apa tidak. Ahli bahasa akan menilai kata-katanya itu apa memang betul-betul menghina apa tidak. Ahli pidana akan melihat apakah ini ada mens rea yang bersangkutan itu untuk membantu penyebaran fitnah dan sebagainya. Disitulah itu nanti akan dibuktikan ya bahwa ini tadi termasuk dalam kebebasan berpendapat atau termasuk dalam pidana. Ini harus diproses Pak ini. Nah, perkara nanti kemudian polisi setelah nanya-nanya itu wah ternyata tidak cukup bukti. Ya mungkin dia tidak jadi tersangka. Iya, di stop. Tapi kalau itu dia sudah cross check benar kemudian tanya ahli semua mengatakan iya, ya ini pasti kirim ke jaksa. Prosesnya cuma sederhana gitu ya. Tapi ini rumitnya karena apa? Karena ini kasusnya kasus yang memang yang namanya ujaran kebencian itu kan memang sangat ya, pasal karet ataupun apa gitu. Justru inilah maka harus diuji di pengadilan. Kalau itu semua dibiarkan nanti semua orang dengan kayak gitu dengan bebasnya gitu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan lagi-lagi di penutupan video ini saya mau bertanya kepada kalian semua yang nonton, seperti apa pendapat kalian tentang Egy Sujana yang katanya tidak ingin dimasukkan dalam 12 nama orang yang sudah masuk dalam tahap penyidikan ataupun saksi terlapor, teman-teman. Dia ya cuci tangan, dia nggak mau dimasukkan ke kelompok Roy Suryo CS. Dan bagaimana pandangan kalian tentang ajakan infak, ajakan sedekah dari Suginur yang tadi ya sudah kita simak videonya teman-teman ya, seperti apa retorika yang dikeluarkan, seperti apa cara dia membujuk masyarakat, membujuk jamaah. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Tapi ya sepanjang ini saya melihat Egy Sujana dan Suginur ini kan katanya satu tim gitu. Ketika mengusut ijazah SMA Pak Jokowi, Suginur selaku orang yang di depan melawan, Egy Sujana selaku kuasa hukumnya. Dan Suginur dapat amnesti. Nah, Egy Sujana sedang berusaha untuk meloloskan diri dari jeratan hukum. Tapi teman-teman, saya ingat ya, lagi-lagi saya ingat ketika awal mula kasus ijazah palsu ini, Suginur ini kan, bukan Suginur, Egy Sujana ini kan menjabat sebagai ketua umum TPUA dan juga sekretarisnya kalau nggak salah si Rizal Fadilah. Yang mereka ini dimana melapor ke Bareskrim Polri yang jadi Dumas akhirnya. Dan melaporkan ijazah SMA dan juga S1 Pak Jokowi yang diduga palsu. Dan mereka meminta Roy Suryo CS, Tiva, dan juga Rismon untuk menjadi ahli mereka untuk membuktikan bahwa ijazah ini memang benar-benar palsu. Tapi anehnya sekarang Egy Sujana tak mau dimasukkan dalam kelompok-kelompok Roy Suryo CS, Rizal Fadilah, dan kawan-kawan. Apakah ini lempar batu sembunyi tangan? Apakah memang Egy Sujana dari awal sudah setting sedemikian rupa agar mereka bisa memasukkan ke dalam bui Roy Suryo CS? Ataukah memang Egy Sujana ini sudah menikmati hasil dari kasus ijazah palsu ini? Makanya bisa kabur seenaknya saja, naik pesawat ke sana kemari ya kan, tinggal di Inggris dengan rumah yang katanya sudah masuk kelas menengah. Waduh, hidup di Inggris itu bos tidak murah sepertinya teman-teman. Sudah banyak komentar-komentar netizen ataupun diaspora-diaspora yang mengatakan bahwa hidup di Inggris itu tidak murah. Tidak murah teman-teman. Dan Egy Sujana bisa hidup berminggu-minggu, itu uangnya dari mana? Visanya dan segala macam, siapa yang membantu dia? Kalau memang tidak ada orang besar di belakangnya. Dan apakah Egy Sujana ke Inggris menghadap ke markas Hizbut Tahrir? Karena kan markas pusat Hizbut Tahrir ini ada di Inggris teman-teman. Ada di Inggris. Apakah bohirnya memang dari sana? Ataukah seperti apa ya? Kita nggak tahu teman-teman. Ini yang masih harus ditelusuri lebih lanjut gitu ya kan. Tapi tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Joshua Sinambela terkait dengan dugaan kepalsuan ijazah dari Rismon. Ijazah S3 Rismon yang tidak ditemukan disertasinya, jurnalnya pun penulis ketiga keempat bukan penulis utama. Jadi ibaratnya dia numpang jurnal orang gitu. Padahal selama ini dia sudah keluar-keluar, sudah ada paten lah, sudah ada inilah, sudah ada itulah. Aduh, ini kan semakin aneh aja teman-teman orang-orang ini. Dan terakhir Pak Arianto Sutadi, bagaimana tadi beliau menjelaskan secara luar biasa mengenai kasus Abraham Samad yang sekarang sedang bergulir di Polda Metro.
Kalau kasus-kasus seperti ini yang kata orang pasal karet lah, pasal inilah, pasal getah lah, ya ini kan tetap harus diuji di pengadilan. Dan polisi sudah sangat berhati-hati menetapkan dan menaikkan ini ke penyidikan. Berarti mereka sudah mencium adanya bau-bau tindak pidana. Nah, ini nanti akan kita lihat drama-dramanya ya. Dan mungkin Roy Suryo CS ini akan disurati lagi, akan dipanggil lagi ya. Kemungkinan minggu depan atau 2 minggu ke depan teman-teman ya. Karena minggu ini baru Abraham Samad yang datang dan hadir di Polda Metro. Dan kalau kita dengarkan penjelasan dari Pradi Bersatu, Leshumanan, dia mengatakan kalau pertanyaan polisi itu sudah di atas 30, wah itu sudah warning teman-teman. Karena sudah masuk ke dalam pokok-pokok persoalan, ke dalam inti-inti persoalan yang mungkin bisa saja itu menjerat dirinya. Ya, we will see. Asik, kita akan lihat aja nanti teman-temannya kelanjutannya seperti apa. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.